gitu. Oke. Jadi gak cuma sekedar belajar kayak saham itu apa sih, tapi kamu juga belajar ya, apa sih yang mempengaruhi pergerakannya dari Ya, instrumen investasi ini. Betul, ya, betul. Karena aku percaya juga kalau misalnya kita investasi, kita tuh harus bisa tahu produk investasinya kita tuh arahnya lagi bergerak kemana. Jangan sampai ya. kita investasi tuh kayak gambling, kayak ya udahlah ikutin aja deh. Oh, ini lagi pada beli ini, ikutan. Tapi dengan kita mengetahui, kita jadi lebih tahu nih juga ke depannya nih aset yang kita taruh itu akan menghasilkan keuntungan atau enggak gitu kan kita nggak mungkin kayak beli kucing dalam karung gitu ya kayak ya udah taruh aja nggak tahu lah ke depannya gimana naik atau turun gitu itu namanya kayak judi ya tapi kan kalau namanya investasi kita tahu jelas analisanya kita tahu jelas apa yang menyebabkan pergerakannya jadi itu menjadi salah satu hal yang kita lebih upgrade lagi sih dalam investasi dan sedikit juga nih mau ngasih informasi ya buat Jeremy dan juga buat teman-teman di sini yang nonton nih, jadi kita juga punya program live streaming pagi nih, Jer. Namanya Morning Oh, Invest View. Nah, Morning Invest View itu bukan sekedar ngasih tahu kayak, oh saham ini bagus, saham ini bagus, saham ini bagus, silakan beli. Tapi kita juga jelasin kenapa kita kasih kalian nih pemaparan rekomendasi saham ini bagus. Jadi katalisnya kita kasih, proyeksinya kita kasih. Jadi ini juga bisa membantu nih sobi-sobi semua untuk juga menambah informasinya nih, kalau mungkin lagi kepikiran mau beli saham apa, udah baca newsnya tapi masih ragu nih. Nah, biasanya Morning Invest itu bisa juga ada sesi Q&A yang membantu untuk ngasih tahu juga nih, kira-kira bagusnya ambil di target price-nya berapa, dan juga apakah bagus proyeksi ke depannya. Jadi, mungkin itu salah satu starter pack yang bagus juga nih buat sobi-sobi yang mau mulai investasi gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih sebagai anak muda, pasti udah ada dong persiapan di tahun 2024 mau punya planning investasinya kayak gimana. Nah, boleh nggak juga nih share ke Sobi-Sobi gimana sih tips dari kamu supaya teman-teman di sini juga bisa menyusun strategi investasi di tahun 2024? oke. Jadi kalau misalnya untuk kita mulai investasi di 2024, aku bakal lumayan optimis di awal tahun 2024 ini. Karena seperti yang udah disyaratkan sama The Fed, suku bunga Mm-mm. Amerika bakal diturunkan. Oh, Dan itu oke. biasanya berdampak bagus bahkan sampai ke Indonesia. Tapi aku Mm-mm. juga bakal lihat-lihat kondisi politik di Indonesia. Karena Mm. sektor-sektor yang akan naik dan akan turun itu juga berpengaruh dari pemilu 2024 ini. Karena pemilu ini benar-benar ngaruh ya. Jadi Iya. aku bakalan memantau kondisi politik yang ada supaya aku Mm-mm. bisa bisa analisa kira-kira saham yang mana yang Mm-mm. bakalan beneficial gitu. Oke, oke. Oke. Kayaknya selain itu ada lagi nggak nih? Oke, Kak, Mm-mm. kalau pertanyaannya tadi soal tips ya, gimana caranya supaya Iya. akhirnya anak muda bisa Mm-mm. Mm-mm. mulai terjun investasi. Iya, Oke, betul. kalau misalnya menurutku yang pasti itu Mhm. langsung coba. Karena kalau misalnya kita nggak pernah coba sama sekali, kita belajar sebanyak apapun teori. Tapi kalau kita nggak ambil langkah first step kita untuk mulai, itu hasilnya nol. Dan kita nggak Oke. bakalan bisa benar-benar ngerti sesuatu sampai kita coba itu sendiri. Mhm. Karena kalau Agree. misalnya kita cuma belajar teorinya, oh saham itu gini, saham itu surat berharga kepemilikan perusahaan, saham itu bisa naik, bisa turun. Mhm. Nanti analisa teknikal ya, analisa fundamental. Tapi kalau kita nggak pernah beli saham pertama kita nggak akan pernah bisa ngerasain, oh rasanya cuan tuh kayak gini, rasanya rugi tuh Mhm. kayak gini. Kalau Mhm. misalnya rugi, berarti aku ada salah di mana. Terus kita belajar, Iya. Mhm. oh aku salah analisa ini, oh berarti kalau misalnya situasi kayak gini bikin suatu saham itu turun dan akhirnya rugi dan aku harus Mhm. cut loss di sini, oh Oke. ternyata aku beli itu harganya kemahalan, ternyata aku harus tahu nilai intrinsik suatu saham itu sekarang dan harganya sekarang itu ada di berapa, Mhm. apakah aku Mhm. beli ini masih di harga wajar atau aku belinya udah di harga yang kemahalan. Jadi Oke. kita harus learning by doing supaya kita bisa tahu apakah apakah yang kita lakukan ini benar atau salah, dan salah kita harus Iya, analisa salahnya agree. di mana. Agree. Selain itu kita harus keep learning. Mmm. Jadi selain kita udah berani mulai, bagus mulai, Mhm. tapi kita harus tetap belajar karena belajar itu nggak bisa cuma sekali terus stop. Kita Mhm. harus belajar
setiap situasi kondisi yang terjadi, baik itu untung ataupun rugi. Kalau misalnya kita rugi awal-awal, kita nggak boleh langsung down. Kita harus biasain diri untuk evaluasi kenapa kita bisa rugi di sana. Karena kalau misalnya kita down, ya udah, kita cuma pernah coba rugi, tapi kita nggak akan pernah bisa ngerasain untung. Kalau misalnya kita nggak belajarin alasan kenapa kita rugi. Dan kalau misalnya kita udah belajar, kita harus banyak yang namanya membangun kebiasaan. Kebiasaan investasi ini nggak harus modalnya besar. Kayak kita misal dapat uang jajan atau habis itu uang hasil kerja, kita harus biasain untuk sisihin paling nggak ya 10 sampai 20 sampai 30% untuk kita investasi. Tujuannya itu bukan untuk dapat cuannya banyak. Karena kalau misalnya modalnya kita kecil, cuannya nggak mungkin banyak. Karena investasi itu kan perkalian ya, Kak. Hasilnya itu juga semakin besar modal, semakin besar hasilnya. Kalau modalnya kita kecil ya kemungkinan besar 100% dari misal 1 juta. Dapatnya juga mentok-mentok 2 juta kalau misalnya cuannya 100%. Jadi kita harus build habit untuk investasi supaya kita kebiasaan investasi. Supaya akhirnya kalau misalnya kita punya income yang lebih besar, kalau misalnya kita punya revenue yang lebih besar, kita udah kebiasa investasi gitu loh, Kak. Dan kita udah kebiasa handle uang yang kecil, akhirnya begitu kita handle uang yang besar, kita nggak langsung panik gitu begitu hilang. Karena kita udah kebiasa terlatih psikologinya dari uang yang kecil gitu. Oke. Jadi mungkin ada beberapa poin ya tadi yang dibagiin sama Jeremy. Yang pertama adalah coba dulu aja gitu. Mau gagal, mau berhasil itu nantinya bisa kita evaluasi gitu ya. Mungkin evaluasi itu nggak harus waktu kita gagal aja kali ya. Waktu kita berhasil, kita juga perlu evaluasi tuh supaya kita tahu nih ke depannya untuk meningkatkan lagi nih gimana gitu ya. Kan kita nggak mau stuck di titik itu aja. Yang kedua tadi keep learning. Itu betul banget. Jadi aku tuh selalu dengar sharing-sharing orang adalah di mana ketika kita investasi dan kita cuan itu kita tidak boleh jadi istilahnya membangun jadi serakah gitu. Kayak wah masuk lagi, jual lagi, gini-gini. Itu nggak boleh. Karena nanti psikologisnya ketika kita gagal, kita langsung down. Karena ngerasa kayak di prank mungkin sama market. Sedangkan kita dari awal masuk ke dalam market, kita harus sudah punya mindset kalau market ini memang pergerakannya itu volatile. Nggak pasti, nggak ada yang pasti di market ini. Pasti akan selalu bergerak dinamis. Jadi benar banget kata Jeremy tadi harus keep learning. Walaupun udah cuan, tetap belajar gimana caranya untuk gain lagi. Kalau gagal ya belajar lagi. Apa salahnya gitu. Lalu tadi yang ketiga adalah dimana kita juga harus tahu kalau misalnya kapasitas kita tuh ada di mana tadi. Kayak nggak perlu dari modal yang gede gitu. Dan kita bisa mulai dari modal yang kecil aja. Tapi kita juga harus tahu modal kecil ya pasti returnnya itu setara. Nah jadi ini juga poin yang mungkin selalu kita bukan ajarkan sih, mungkin kita sharing ini gitu. Jadi ketika kamu investasi, ya return yang kamu dapatkan itu akan setara dengan modal yang kamu tanamkan gitu. Gak ada yang kayak tiba-tiba langsung balik 300% dalam semalam gitu ya. Kalaupun ada ya mungkin sangat kemungkinan kecil, tapi kan kita investasinya sehat gitu ya, nggak mungkin seinstan itu. Nah, terus tadi statement yang menarik juga dari Jeremy adalah ketika kamu pernah ngalamin gagal. Karena orang-orang biasanya kalau investasi itu kan takut gagal. Waktu kamu pertama kali gagal itu perasaannya gimana sih? Dan gimana kamu comeback dari situasi itu? Oke, waktu itu pertama kali yang benar-benar boncos itu waktu itu aku beli Bukalapak. Waktu itu aku ikut IPO-nya di harga 850. Tapi kan seperti yang kakak tahu juga, kan sekarang ada di 200-an ya kalau nggak salah, 200-300-an. Itu pertama kali aku nggak ngerti, tapi orang-orang pada beli Bukalapak. Jadi aku akhirnya kayak ikut-ikutan. Akhirnya minus sekian banyak persen, dan akhirnya aku belajar dari sana. Oh, ternyata harga IPO itu belum tentu harga wajar atau harga asli perusahaan itu. Ternyata ada beberapa faktor lagi yang harus kita ketahui dalam beli saham IPO. Wow, itu kayak ya itu belajar banget sih, karena kalau IPO benar ya, jadi harganya itu masih belum menentu gitu, dia bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu ya, jadi ya
mungkin itu juga jadi salah satu good point buat Sobi adalah untuk riset sebelum kamu beli saham gitu mungkin ya. Jadi walaupun orang beli banyak ya kita nggak tahu itu ke depannya bakal nguntungin atau enggak. Jadi harus tetap belajar sendiri gitu, analisa Yes. sendiri. Kalaupun dapat informasi itu harus informasi dari sumber yang emang benar gitu ya. Jangan asal dapat saham digoreng siapa gitu. Itu bahaya juga sih. Nah, ini mungkin juga em, nah, ini menarik nih. Aku jadi kepikiran nih sama satu pertanyaan. Nah, buat yang pemula ini kan kadang bingung ya. Ya, Ini itu info yang aku dapat ini bener atau enggak sih gitu. Kelihatannya meyakinkan, tapi taunya salah. Nah, kalau kamu sendiri ada nggak sih tips untuk bisa tahu nih, kayak informasi ini tuh bener atau informasi ini tuh kayaknya lebih baik wait and see dulu deh, jangan terlalu diyakinin. Ada nggak? oke. Yang pasti kita untuk cek and recheck suatu informasi, kita lihat dari sumber medianya dulu. Hmm, Bahkan sumber media yang terpercaya pun kadang-kadang itu dalam menginfokan suatu saham itu bias dan mereka nggak oke. netral. Mm-mm. Kadang-kadang itu juga pesanan perusahaan untuk naikin harga sahamnya Ah, mereka. mm-mm, Jadi untuk kita mm-mm. dapat informasi yang benar-benar valid, kita harus lihat dulu dari makroekonomi gimana. Kita Mhm, lakuin top down analisis namanya. Kita lihat dulu oke. dari atas ke bawah, apakah yang terjadi sekarang di market itu mendukung naiknya harga suatu saham ini. Bukan suatu Oke, alasan yang nggak menarik. masuk akal. Selain itu Mhm, kita harus lihat corporate action dari perusahaan ini. Kita lihat juga oke, visi misi dari perusahaannya. oke, Arahnya mau mhm, kemana. Terus habis itu mhm, mereka mau ekspansi kemana itu biasanya dijelasin di laporan keuangan tahunannya iya, mereka. Jadi kalau misalnya kita mau tahu apa yang benar-benar valid, kemungkinan salah satunya ya kita bisa tahu dari perusahaannya, tapi kita juga harus lihat dari makroekonomi. Dan kita ngelakuin top oke, dan analisis. mhm. Oke, ini menarik banget ya. Ini insight baru juga nih buat Sobi nih, ya namanya top down analysis. Jadi kalau kamu dapat berita, kamu juga harus tahu secara makroekonomi itu keadaannya lagi gimana sih? Apakah itu make sense atau enggak gitu ya bahasanya mungkin ya. Kalau nggak make sense, kayaknya harus pikir-pikir dulu tuh, harus pertimbangin lagi tuh. Jangan sampai nanti kita malah salah gitu arahnya. Market lagi pergi kemana, kita malah salah arah. Itu kan Ya. juga sayang banget gitu ya. Namanya investasi ada gagal sih, tapi dengan kita fulfill diri kita dengan pengetahuan yang cukup, kita bisa meminimalisir resiko gagalnya itu tuh. Ya, betul betul itu good point juga sih. Karena kan banyak pemula-pemula investasi nih, mungkin apalagi ya kita anak-anak muda itu kan sumber informasi saking banyaknya kita kadang bingung mana yang benar, mana yang enggak gitu. Dan benar kata Jeremy tadi, harus pintar-pintar. Walaupun dapat informasi, ya harus tetap kita cari tahu sendiri gitu. Dan pastinya satu informasi itu ya ada kepentingannya tersendiri gitu ya. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah juga. Oke, ini good point juga nih buat kamu-kamu yang pemula gitu. Nah, masuk lagi nih ke nextnya. Kalau misalnya nih kamu kan sekarang udah mulai investasinya kan dari start early gitu ya. Ya. Nah, aku pengen tanya juga dong dari sisinya kamu nih. Apa yang membuat kamu tuh nggak pernah menyesal memulai lebih awal? Maksudnya kayak mungkin karena kamu mulai dari awal, ini loh keuntungan yang buat diriku sendiri rasain gitu. Dan mungkin itu yang bisa jadi motivasi juga buat teman-teman di sini nih supaya kayak, oke aku mau kayak Jeremy deh, berarti aku harus mulai dari sekarang gitu. Oke. Jadi ini ada satu pemikiran yang bikin aku nggak nyesel. Aku udah start early dari waktu itu umur 14 akhir, Mm-mm. umur Mm-mm. 15 awal. Karena ada satu konsep yang aku diajarin dari awal, compounding interest. Semakin awal kita mulai, ini nggak cuma dalam investasi ya, Mm-mm. semakin awal kita mulai, itu termasuk karir, termasuk pekerjaan, itu akan Mm-mm. semakin mengcompound, kayak bola salju. Jadi kalau Oke. misalnya kita konsisten nggak berhenti, kalau misalnya kita start dari awal, beda satu Mm-mm. tahun, beda 1 hari, beda 2 hari aja, itu Mm-mm. bedanya udah sangat jauh. Oke. Karena yang namanya compounding interest itu benar-benar salah satu keajaiban dunia. Terus habis itu aku percaya nggak ada yang namanya terlalu muda. Mungkin Oke. Mm. awal-awal dulu aku ngerasa, waduh, aku kok terlalu muda ya. Yang lain udah umur-umur kerja semua udah 20 tahun ke atas. Mm-mm. Mm-mm. Aku waktu itu masih umur 16, bahkan belum punya KTP, bahkan belum legal. Mm-mm. Waktu itu aku dapat pilihan, apakah aku minder atau aku terobos terus. Mm-mm. Tapi aku waktu itu lebih milih ke terobos terus. Dan mungkin tips dari aku,
kalau kita mau start early, kita harus punya dua mentalitas ini. Dan dua mentalitas ini tuh saling bertolak belakang. Yang pertama, kita harus percaya diri. Karena kita bakalan ngobrol sama orang-orang yang usianya jauh di atas kita. Kita bakal ngobrol sama orang yang secara pengalaman itu jauh di atas kita, lebih banyak dari kita. Dan bahkan pengetahuan mereka mungkin lebih banyak dari kita. Tapi kita nggak boleh yang namanya minder. Kita nggak boleh keintimidasi dengan pengalaman mereka, pengetahuan mereka. Jadi kita harus menganggap diri kita setara. Kita harus percaya diri. Dan selain percaya diri, tapi kita harus tetap humble juga. Karena kalau misalnya di usia kita start early, kita masih muda, kita itu kurang yang namanya pengalaman sama wisdom. Dan pengalaman sama wisdom ini cuma bisa didapetin, itu nggak instan. Semuanya by the time, semuanya by waktu. Jadi kita harus tetap percaya diri, tapi kita harus tetap mau belajar, kita harus tetap mau dengar. Karena wisdom itu bisa didapetin cuma dari pengalaman-pengalaman hidup, sama dari apa yang kita udah lakuin selama ini. Itu bakal kebentuk sendiri. Jadi kita harus belajar di sana. Terus habis itu, aku percaya waktu itu jalan dengan begitu cepat. Kalau misalnya kita nunda-nunda terus, kita nunggu, oh nanti aja, ini masih umur-umur santai kok. Kita tuh paling mulai build karir itu ya nantilah umur 22 setelah lulus kuliah. Kalau misalnya dari perspektif aku sendiri, aku ngerasa kalau misalnya aku baru mulai untuk berkarir itu di umur 22, menurutku udah telat banget. Karena gimana ya, biaya hidup sekarang itu benar-benar tinggi banget. Dan untuk membiayai biaya hidupku yang sekarang, kalau misalnya aku baru mulai untuk ngelakuin sesuatu di umur 22 setelah nanti aku lulus kuliah, otomatis kalau misalnya di sana, kemungkinan besar aku bakalan start untuk apply kerja. Kalau misalnya aku baru mulai untuk intern di umurku yang 22 nanti, itu aku bakalan dapat gaji intern yang bahkan belum UMR. Jadi aku mikirnya di sana, kalau misalnya aku nggak kejar dari sekarang, itu bakalan terlambat banget. Dan aku bakalan susah bahkan untuk keep up sama biaya hidupku sendiri. Terus habis itu, kalau kita nggak mulai hari ini, aku percaya besok bakalan lebih susah. Karena misalnya, sekarang ini aku kalau misalnya mulai, itu nggak ada tanggungan. Bahkan aku mulai dulu, waktu umur 14, 15, 16, itu sama sekali nggak ada tanggungan. Itu masih usia main, masih usia belajar, masih usia sekolah. Jadi aku bener-bener seneng waktu itu bisa start early itu. Karena aku nggak ada tanggungan. Jadi aku mau gagal sengawur apapun, aku tetap punya bantalan gitu. Aku masih punya orang tua. Jadi aku masih istilahnya aman lah. And kalau misalnya aku mulai baru misal umur 20, umur 22, itu udah mulai aku ada tanggungan, aku harus biayain biaya hidupku sendiri. Belum lagi kalau misalnya aku mau mulai aneh-aneh, mau mulai aku mau nyoba bisnis ini, waktu aku udah punya family, misalnya aku udah nikah, aku udah mulai kerja, aku udah mulai punya anak, itu bakalan lebih susah lagi karena aku punya tanggungan family yang harus aku biayain hidup. Kalau misalnya uang ini kenapa-napa, uang aku coba-coba bisnis, nanti istriku sama anakku nanti bakal makan apa? Jadi itu yang selalu aku tanamin di kepalaku. Kalau misalnya nggak mulai hari ini, besok itu bakalan lebih susah lagi. Karena tanggungan tuh bakal semakin gampang dan hidup itu nggak bakal semakin mudah dan waktu itu nggak bakal nunggu kita. Sekarang aja aku ngerasa waktu itu bener-bener cepet banget. Sekarang aku udah usia 18, tapi aku belum se-efektif itu, belum se-efisien itu untuk ngelakuin hal-hal yang pengen aku lakuin dan mencapai ke tujuan yang benar-benar aku pengen. Gitu.